Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy S8 Plus. Selama menggunakan HP ini, saya ngerasain pengalaman yang lumayan campur aduk. Terkadang saya ngerasa nggak sia-sia udah keluarin duit 12 juta buat beli HP ini. Tapi nggak jarang juga muncul pikiran, yah kalau kayak gini sih mendingan nggak usah beli. Nah, di video kali ini saya akan memberikan 5 alasan utama kenapa Galaxy S8 Plus pantas buat dibeli. Sekaligus 5 alasan utama kenapa Anda mendingan nggak usah beli HP ini. Ayo kita mulai dengan yang manis dulu, yaitu 1. Infinity Display. Kalau ngomongin seri Galaxy S8, bagian ini pasti jadi topik utamanya. Mungkin Anda sampai bosan juga denger para reviewer ngomongin bagian ini. Wajar aja sih waktu pertama kali lihat dan sampai sekarang pun, saya masih kagum sama desain layar dengan bezel super tipis di HP ini. Penonton yang ada di video soal penipuan kemarin pun sampai komen kalau mereka udah salah fokus ke HP ini saking cakepnya. Nggak cuma tampil keren doang, desain bezel kayak gini juga punya fungsi praktis. Contohnya untuk memperbesar ukuran display tanpa memperbesar ukuran bodi HP. Terus, layar yang lebih lebar juga otomatis mampu menampilkan konten yang lebih banyak. Detail manis kayak lengkungan yang ada di keempat sudut layar HP ini pun ngasih tahu kalau Samsung berusaha bikin bagian display ini sesempurna mungkin. Pokoknya nggak boleh ada saingannya dah. Supaya nggak terlena karena diceritain bagian manisnya mulu, saya akan selipin bagian pahitnya juga. Jadi positif negatifnya saya bikin selang-seling. Dan alasan pertama kenapa Anda mendingan nggak usah beli HP ini adalah Infinity Display. Hah? Ya, Anda nggak salah dengar. Bagian yang seharusnya jadi andalan Galaxy S8 ternyata juga punya efek negatif. Setidaknya buat saya. Karena sifat layarnya yang harus memiliki bezel super tipis, maka mau nggak mau Samsung harus mengambil keputusan buat ngilangin varian layar rata alias flat yang bisa kita temui di seri Galaxy S sebelumnya, kayak S6 Flat dan S7 Flat. Buat saya dan mungkin juga Anda yang kurang demen sama layar Edge walaupun memang kelihatan jauh lebih cakep, terbatasnya pilihan jenis layar di S8 bisa jadi sebuah deal breaker. Desain layar kayak gini juga bikin Samsung harus ngilangin tombol home fisik yang udah ada sejak Samsung bikin smartphone. Hilangnya tombol home ini juga otomatis membuat sensor sidik jari harus dipindahin ke bagian belakang, yang posisinya sama sekali nggak ngebuat penggunanya ngerasa lebih nyaman. Tapi itu bakal kita bahas di poin selanjutnya, dan kita lanjut ke alasan kedua untuk membeli HP ini. Fitur-fitur yang futuristik. Di Galaxy S8, Anda bakal nemuin banyak sekali teknologi yang masih masuk ke kategori alien buat kebanyakan HP lain. Kayak teknologi Bluetooth terbaru versi 5.0, fitur water resistant, USB Type-C, wireless charging, fast wireless charging, sampai headphone jack juga ada. Wow! Buat Anda yang mau jadiin Galaxy S8 sebagai komputer pun bisa dengan menggunakan Samsung DeX, tapi konektornya dijual terpisah. Pokoknya kita nggak bakal ketinggalan zaman lah kalau pakai HP ini. Mungkin malah bisa dibilang mendahului zaman. Samsung juga ada perkenalin fitur-fitur keamanan yang anti-mainstream kayak face recognition dan iris scanner. Kedua fitur ini mau nggak mau harus kita coba karena alasan negatif kedua adalah fitur security-nya ribet. Di HP Samsung yang lain, kita bisa manfaatin fitur fingerprint-nya yang kegabung sama tombol home di bagian depan. Nah, karena Galaxy S8 nggak punya tombol home fisik, mau nggak mau fingerprint-nya harus dipindahin ke bagian belakang. Masih wajar sih, soalnya HP-HP lain kayak LG G6 juga kayak gitu. Masalahnya, Samsung mutusin buat posisiin fingerprint-nya di sebelah kamera, yang berarti posisinya nggak seimbang dan akan lebih nggak enak buat dijangkau daripada posisi yang ada di bawah kamera. Memang sih penampilan kayak gini kelihatan lebih bagus dan seimbang. Tapi kalau harus milih HP yang cakep atau nyaman dipakai, saya tentunya lebih milih yang nyaman dipakai. Kondisi kayak gini membuat saya mau nggak mau harus menggunakan fitur keamanan lain yaitu iris scanner. Yang ngomong-ngomong memang lebih aman tapi nggak sepraktis sensor sidik jari. Posisi mata kita juga kadang nggak ngepas sama layar HP-nya sehingga proses ngebuka kunci HP pun jadi lebih lambat. Buat fitur face recognition-nya sendiri, saya nggak pakai karena nggak bisa berfungsi dalam kondisi gelap. Lanjut ke alasan ketiga, yaitu software yang fleksibel. Semakin mahal sebuah HP, biasanya semakin banyak hal-hal yang bisa kita lakuin dengannya. Galaxy S8 adalah contoh yang bagus banget buat kalimat itu. Di dalam HP ini, kita diberikan kontrol yang lebih leluasa. Nggak suka sama posisi tombol navigasi? Tinggal ubah aja.
Pengen ngehemat baterai? Turunin aja resolusinya. Nggak suka sama warna layarnya? Gampang, setting-setting aja sendiri. Buat Anda yang udah ngerasa pro soal urusan fotografi pun pasti bakal seneng pakai HP ini. Karena ada mode pro yang ngasih kebebasan buat ngatur settingan kamera secara manual. Overall, saya suka banget sama sistem yang ada di dalam HP ini. Kecuali satu, Bixby. Sebenarnya saya nggak bisa bilang kalau saya nggak suka sama asisten personal dari Samsung ini. Karena saya cuma pakai sekali dan abis itu nggak pernah saya sentuh lagi. Bisa dibilang kayak bloatware lah. Nggak guna tapi nggak ngeganggu pengalaman pemakaian. Tapi ketika saya nyadar kalau Bixby bisa jadi faktor yang nambah-nambahin harga HP ini, saya jadi agak kecewa. Gimana nggak kecewa? Pas saya coba manfaatin fitur Bixby Vision yang katanya bisa mengenali objek, mayoritas hasil tebakannya salah. Jadi nggak bisa diandelin. Selain fitur Vision tadi, Bixby cuma berfungsi buat ngasih tahu jadwal harian, prediksi cuaca, alarm yang aktif, sama berita-berita yang isinya nggak menarik. Masih lebih menarik Line Today malah. Saking nggak kepakainya, teman saya yang juga pakai S8 malah nggak tahu apa itu Bixby. Pas saya jelasin, dia baru tahu fungsinya dan ujung-ujungnya nggak ada niat buat pakai. Agak sedih sih. Oke, kita lanjut ke alasan positif keempat, yaitu kamera. Setiap Samsung keluarin HP flagship baru, pasti kameranya bakal jadi perhatian, termasuk kamera di Galaxy S8. Bisa dibilang saya sama sekali nggak punya keluhan sama kamera di Galaxy S8. Fiturnya banyak, dan kualitas fotonya pun jadi salah satu yang terbaik, terutama dalam kondisi low light. Daripada saya banyak jelasin, kayaknya lebih baik kalau Anda yang nilai sendiri. Semua foto yang ada di sini tentu saja tidak melalui proses editing dan diambil dalam settingan auto. Hasil fotonya kece kan? Tapi gimana kalau saya bilang ada satu HP yang bisa hasilin foto dengan kualitas yang mirip-mirip tapi harganya lebih murah? HP ini juga jadi salah satu alasan kenapa sebaiknya Anda nggak beli S8, yaitu Samsung Galaxy S7. Ya, setelah saya nonton banyak video perbandingan soal Galaxy S7 dan S8, nggak banyak perbedaan yang bisa dilihat dari hasil kedua kamera belakangnya, karena memang sedikit banget perkembangannya. Kalau ngomongin kamera depan baru kerasa bedanya. Memang sih nggak adil ngebandingin kualitas keseluruhan S7 sama S8, karena desain dan mesinnya udah beda. Tapi kalau Anda mau beli S8 demi ngedapetin kamera belakangnya, lebih baik mikir dua kali deh. Ngomong-ngomong soal mesin, spesifikasi di Galaxy S7 juga masih bagus banget kok. Sekarang kita masuk ke poin plus minus terakhir buat nyimpulin pengalaman saya menggunakan Galaxy S8. Secara keseluruhan, Samsung mampu mengeksekusi bagian-bagian yang penting buat sebuah HP dengan sangat mantap kalau nggak bisa dibilang sempurna. Sektor-sektor yang biasanya saya bahas di video review biasa, mulai dari sektor performa, kualitas display, desain, user interface, kamera, gengsi, sampai ke sektor fitur-fitur pendukung, semuanya bisa disajikan Samsung dengan amat sangat baik di dalam Galaxy S8. Sama sekali nggak ada keraguan soal itu. Tapi kalau kita udah ngomongin soal fitur-fitur yang baru diperkenalin Samsung lewat HP ini, contohnya Infinity Display, Bixby, sama sistem keamanan yang lebih kompleks, saya langsung ngerasa kalau HP ini cuma dijadiin ajang percobaan saja, karena eksekusinya kerasa setengah-setengah. Mungkin penerapannya bakal kerasa lebih matang waktu mereka perkenalin Galaxy Note 8 atau Galaxy S9 nanti. Apakah Anda jadi tambah yakin buat beli HP ini? Atau malah jadi ragu? Silakan diputusin sendiri. Demikian review gadgetin untuk Samsung Galaxy S8 atau S8 Plus. Sama aja, cuma beda di ukuran layar sama baterai kok. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!